Assalamualaikum teman pemilih. Aku Wamina dari Universitas Sultan Ageng-Tayasa. Aku Robi dari SMK Negeri 1 Kota Serang. Kita ada di podcast KPU Provinsi Banten. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, sebaiknya kita perkenalan dulu kepada 3 teman kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Armolana. Saya dari SMKN 1 Kota Serang. Halo semuanya, aku Naila, saya dari Universitas Sultan Ageng-Tayasa. Halo semuanya, saya Dionika Buyarto dari SMKN 1 Negeri 1 Kota Serang. 21% daripada pemilih yang ada di Provinsi Banten adalah generasi Z dan 62%-nya adalah pemilih muda. Dari 8.800.000 pemilih yang ada di Provinsi Banten, generasi Z memiliki peran yang sangat penting dalam memilih pemimpin di Provinsi Banten 2024. Tapi perlukah kita mengetahui apa sih Pilkada 2024 itu? Sebelum masuk ke inti podcast, apa sih pengalaman kakak-kakak ini magang di KPU Provinsi Banten? Kalau saya selama magang di KPU Provinsi Banten ini banyak sih pengalamannya. Terutama saya ini sebagai di bidang partisipasi masyarakat, Parmas ya. Banyak pekerjaan seperti menyusun dokumen lah, banyak kayak dokumen SPT. SPT itu surat perintah tugas. Surat perintah tugas itu seperti surat yang diperintahkan untuk seperti bepergian ke suatu tempat. Oh, kayak seperti surat jalan ya? Iya, seperti surat itu. Dinas. Surat dinas. Seperti itu. Terus kalau pengalaman dari Kak Naila ini seperti apa ya Kak? Awalnya masuk ke sini tuh sebenarnya agak shock gitu ya, karena banyak anak SMK yang magang gitu. Ternyata mereka lama banget, katanya sekitar 6 bulanan, sempet shock kan. Terus dikira nggak bakal akrab gitu sama teman-teman SMK yang lain, tapi ternyata makin lama itu makin akrab gitu. Pengalamannya juga staff-staffnya seru untuk diajak ngobrol gitu, mereka juga banyak bercandanya gitu. Untuk Kak Dika? Ya, dari saya pribadi sih awalnya nggak expect ya bisa diterima magang di KPU Provinsi Banten. Ya, alhamdulillah sih, puji syukur bisa diterima di sini, mengenal baik, dapat ilmu yang banyak sih, yang saya belum tahu. Contoh hal kecilnya seperti menyusun surat dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Bisa diperkenalkan nggak sih ada apa aja gitu di KPU Provinsi Banten, divisi atau bagian-bagiannya, terlebih bagian-bagian daripada kakak-kakak yang magang ini? Ya sebenarnya ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu ada keuangan, TU, Datin, perencanaan, teknis, SDM, hukum, sama Parmas. Untuk Parmas sendiri itu apa fungsinya? Fungsinya itu seperti dia itu kayak apa sih? Memberikan edukasi memberikan kepada edukasi masyarakat agar memudahkan proses pencoblosan, kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau untuk Kak Naila ini kan di bagian Data dan informasi. Nah, kebetulan saya ditempatkan di bagian data dan informasi. Data informasi ini mencakup tentang informasi-informasi yang diberikan. Kalau kalian suka lihat di Instagram KPU atau YouTube, itu ada informasi yang diberikan, itu dari bagiannya Datin, data dan informasi. Itu simpelnya. Seperti ini. Terus nih Kak, kalau misalkan apa sih susahnya, kesulitan yang magang di KPU itu seperti apa? Apa sih susahnya? Kalau saya sih ceritanya pas awal masuk ke sini tuh ya sulit untuk berkomunikasi tuh ya, namanya juga baru awal masuk ya, sulit berkomunikasi. Iya, masih beradaptasi gitu. Tapi alhamdulillah kedepannya alhamdulillah udah bisa lah berkomunikasi kepada pekerja di KPU juga gitu. Mungkin itu dari saya. Untuk Kak Naila kesulitannya apa ya Kak? Kesulitannya tuh menyamakan energi sama anak-anak PKL kali ya, anak-anak SMK, karena adanya perbedaan umur, shock gitu ya. Kok banyak anak SMK gitu yang kebetulan masih kecil-kecil, walaupun saya juga masih kecil. Cuman kayak masih susah untuk beradaptasi awalnya, tapi setelah lama-lama mereka asik, jadi ke bawah suasana, jadi asik juga gitu sih. Untuk Kak Dika apa kesulitannya? Tapi dari mukanya kayaknya nggak punya kesulitan. Waduh. Mukanya gimana Iya, kelihatan tuh. Ya, kesulitan pasti ada lah ya. Ya namanya magang itu keluh kesah sedih ya yang dialami semua magang pasti pernah merasakan kesulitan dong. Ya kalau dari saya pribadi sih
Kesulitan saya adalah bagaimana untuk mengenali apa orientasi tempat. Terus karena saya juga merupakan dari jurusan desain komunikasi visual, ini merupakan salah satu pengalaman saya yang baru karena bisa mengenal kegiatan kantor dan yang lain-lain sih, secara surat menyurat dan seperti itu. Terus nih Kak, pasti kakak-kakak punya dong kayak salah satu staff yang dijadiin seperti staff favorit lah. Mentor gitu kan. Iya, mentor kayak staff yang asik gitu ya. Yang asik buat diajak bercanda, asik diajak ngobrol. Kira-kira siapa tuh Kak? Siapa dulu? Boleh? Ya, kalau saya sih ada di bidang farmasi ini ya. Namanya itu Pak Ang, tahu Pak Sukaryawan dia dipanggil. Dia itu orangnya lucu ya. Iya lucu, bener, ngaku lucu. Lucunya itu seperti apa ya Kak? Dia itu ngobrol itu kayak apa ya? Pakai bahasa Jawa. Iya, campuran gitu. Bahasa Jawa. Iya, campuran lah. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, campuran lah gitu lah. Tapi dia juga ini perhatian lah. Cara katanya ngomongin tugas gitu, ngomongin tugas. Ini nih, suruh tugas ini sana tuh ya. Jangan sampai tinggalan ya ini ya. Gitu ya, iya Pak. Oh gitu ya. Nah pokoknya itu seru diajak bicaranya, seru. Untuk bagian datin siapa tuh Kak? Sebenarnya staffnya seru-seru. Cuman yang agak masuk obrolannya itu Mbak Fitri. Mbak Fitri tuh kegolongnya masih muda kan ya, jadi sharing-sharingnya juga lebih masuk gitu. Itu aja sih. Kalau untuk Kak Dika nggak usah ditanya ya. Satu bagian. Siapa tahu kan sama. Tapi siapa tahu punya staff yang favorit boleh Kak. Cuman saya beda tempat saya. Oh. Saya di bagian hukum. Jadi ada orang nih namanya Pak Fairuz. Siapa sih nama lengkapnya? Pak Fairuz Lazuardi ya. Ya Pak Fairuz itu adalah orang yang ya asik banget lah. Iya. Apalagi ngebahas sejarah, hukum, politik dan segala macam lah. Seru Debat ya banget. katanya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nggak ngobrol udah nanti. Iya. Terus dilihat-lihat debatnya kalah mulu ya. Waduh, iyalah. Orang berpengalaman tuh. Debatnya lebih ke roasting ya. Karena makin ini sih jalur hukum ya. Bahaya, nggak berani. Tapi curang. Iya. Terus sih. Nah, masuk nih ke inti podcast daripada kita hari ini mengenai Gen Z, peran Gen Z dalam Pilkada 2024. Nah, di sini tuh kita sebagai Gen Z nih, hal apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum Pilkada 2024 ini dilaksanakan di Provinsi Banten? Kalau menurut saya sebelum memilih pemilu ini ya, calon, kita tuh harus tahu latar belakang si calon ini. Si calon ini punya latar belakang seperti apa. Jangan sampai kita pas milih si calon ini, kita nggak tahu apa-apa nih, milih aja. Terus pas sudah penghasilan ini, kita kecewa, wah ternyata ini nggak kayak gini, nggak menurut ekspektasi kita gitu loh. Makanya kita sebelum kita memilih ini, kita harus tahu dulu si calon yang satu ini kayak apa, calon yang satu ini kayak apa, biar kita itu tahu pas milih itu kita itu merasa puas gitu, wah ini udah bener saya udah milih ini gitu. Itu artinya background daripada calonnya itu Iya. sangat penting. Penting banget. Untuk Kak Naila nih, Kita nih sebagai generasi Gen Z katanya, rumor-rumornya sih kita katanya generasi yang kepo ya, kayak mau tahu banget gitu ya. Pasti generasi Gen Z itu lebih terbuka soal visi dan misi, mereka juga tentunya melakukan check and recheck. Jadi yang perlu disiapkan untuk memilih apalagi mendekati pilkada ini, kita harus tahu nih visi misi paslon-paslon itu apa gitu. Itu aja untuk Kak sih. Dika. Bentar. Apa lagi dulu ya? Oke. Saya dengar kan Kak Laila ini dari Fakultas Hukum ya kan? Iya, betul. Nih, kalau misalkan ada seorang oknum nih, Iya. oknum yang ngasih suap lah, bisa Suap dibilang atau menyuap. serangan Money pajak politik ya, lah, iya. untuk membeli suara. Iya. Itu tanggapan anak hukum Hukum. itu seperti apa Kak? Kalau kita lihat dari perspektif hukum, pasti itu udah salah banget ya. Yang calon pejabat ini salah, kita yang menerima juga salah. Pastinya serangan fajar itu bentuknya bermacam-macam dong tentunya. Entah itu sembako yang itu targetnya tuh biasanya ke ibu-ibu ya. Terus biasanya ke uang, suap menyuap gitu. Tapi setahu saya itu termasuk ke dalam pasal 187 ayat 1 itu di situ dilarang untuk money politik tersebut gitu. Jadi
salah banget lah pastinya. Kalau misal apalagi kita sebagai masyarakat yang disuap dan menerima itu lebih salah lagi gitu. Oh, jadi seharusnya para paslon-paslon itu cukup memberikan visi dan misi atau memberikan wejangan-wejangan gitu. Sebenarnya, kan lagi ke realitanya. Bukan sembako-sembako seperti Iya, itu ya. Ya. Ya boleh dilanjut. Oke sih, kalau saya dari teman-teman kan sudah memaparkan nih bagaimana caranya kan. Saya akan memberikan salah satu contohnya nih. Contoh salah satu paslon di mana nama bapaknya Bapak Nur Agis. Kita lihat dulu nih contohnya. Nah, Bapak Nur Agis ini latar belakangnya apa sih? Nah, kalau setahu saya itu Bapak Nur Agis itu memiliki usaha, kalau setahu saya usaha juragan kambing seperti itu. Apa aja sih visi misinya gitu. Dan kita juga harus menelaah nih, bisa menelaah dan memilah untuk memilih salah satu paslon, kurang lebih itu. Intinya ke memilih aja. Ya. Iya. Memilih. Nah, dari Gen Z ini kan biasanya tuh ada ya tipe ideal gitu untuk calon pemimpin Provinsi Banten itu sendiri gitu. Nah, dari kalian ini tuh tipe ideal pemimpin yang baik dan bijak dan cerdas itu seperti apa sih? Menurut saya sih pemimpin. Ya, pemimpinnya tuh harus bijak ya. Dimana kalau di suatu daerah itu kayak wali kota, misalnya wali kota ini mengatur semua ya, semua apa sih? Mewakili kotanya gitu, Nah, si wali kota ini harus bijaksana gitu dalam memerintahkan kota. Gimana kayak semisal lah ada jalan yang rusak, atau kena banjir gitu ya. Cepat dibenerin gitu ya. Gimana? Apalagi nanti warga-warga itu nanti pada heboh gitu. Wah, ini gimana jalan kok nggak dibener-benerin gitu kan? Sejatinya mereka punya anggaran. Iya punya anggaran. Betul. Nah, ya mungkin segitu aja sih dari saya. Nah, untuk mahasiswa hukum yang realita dan juga visi misi dari pasangan calon itu kadang bertolak belakang nih. Betul. Gimana sih ini tipe idealnya? Saya waktu semester 1 belajar tentang pendidikan anti korupsi tentunya. Sebenarnya saya nggak neko-neko sih memilih calon yang bakal jadi kepala daerah nanti siapa. Cuman yang saya harapin itu nanti kepala daerah ini mempunyai integritas dalam dirinya. Dia nggak berperilaku tamak, maruk akan sesuatu yang udah dia punya gitu. Jangan terus-terusan kayak dia punya ini tapi dia tetap mau terus tinggi sampai akhirnya melakukan tindakan korupsi gitu. Waduh, itu bahaya. Bahaya emang. Bahaya. Iya, bahaya banget. Bahaya banget. Ya, untuk saya pribadi sih ya harus memiliki ide dan gagasan yang bisa merujuk pada perubahan. Karena menurut saya dari setiap tahun ke tahun, nggak tahu saya, menurut saya pribadi sih belum ada impact untuk saya sendiri gitu. Jadi harus lebih memiliki inovasi yang baru dan ide yang bagus-bagus lah untuk masyarakat lah seperti ini. Itu artinya visi misi daripada calon Pilkada 2024 itu haruslah disesuaikan dengan masyarakat yang ada di provinsi. Apa sih kebutuhannya? Iya, benar. Gitu kan? Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita garis bawahi mengenai pemilihan calon Pilkada 2024 saat ini. Adapun tadi kita sempat menyinggung mengenai money politik nih. Money politik itu selalu menghantui di setiap pemilu ataupun pilkada begitu. Nah, gimana sih Gen Z ini menyikapi daripada sikap cerdasnya dan bijaknya gitu, menolak daripada serangan money politik, serangan uang, serangan bansos dan lain sebagainya, dan mengedukasi daripada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi Saya dulu. Oke, boleh. Jadi sebagai mahasiswa hukum atau mahasiswi hukum itu tuh sudah diajarkan bahwa kita harus mempunyai integritas gitu, karena itu merupakan salah satu hal-hal yang menyalahgunakan wewenang ya, atau menyalahgunakan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan gitu. Jadi apabila kita dapat serangan fajar, kita harus bisa menolaknya. Tapi di dunia ini punya dua tipe kriteria manusia. Tiga malah. Yang satu menerimanya dengan sukarela, yang kedua itu dia menerima tapi dia nyoblos yang lain. Itu bisa sesuai dengan kemauannya. Tapi yang satu itu menolak. Menurut saya sesuai dengan generasi Z ini, kita harus menolaknya dengan mentah-mentah, itu aja sih. Maksudnya supaya generasi juga lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ada perubahan ya daripada
pilkada sebelumnya ataupun pemilu sebelumnya ke pemilu yang 2024 dan pilkada 2024 Iya saat betul, ini. apalagi generasi Z itu generasi emas katanya ya. Katanya. Katanya, Katanya. makanya Katanya. tadi kita harus membuktikan Masih kalau katanya. itu, iya. Makanya dari katanya, Dari katanya. jadi kenyataannya Oh, gitu. Itu ya kak. Nyatanya. Silahkan Kak Nika mungkin ada tanggapan mengenai hal itu. Ya kalau saya sih lebih ke arah apa ya, untuk menolak ya. Ya. Karena masa depan 5 tahun yang akan datang dipertaruhkan dengan hanya uang 50.000 perak kasarnya ya, Iya. 50.000 rupiah. Ya harus menolak saya, karena kita nggak bisa lah disogok-sogok seperti itu, apalagi untuk menyuruh hak suara kita gitu loh, disuruh untuk memilih A, si B atau C sih, kurang lebih sih. Lebih tepatnya kita dikasih uang 50.000 tuh nggak sebanding dengan 5 tahun mereka, Iya. 5 tahun mereka yang kalau kerjanya nggak benar, terus ternyata korupsi itu kayak berbanding mereka. Malah Waduh, kita waduh. buat mereka makin kaya, sedangkan Iya. kita Kita lihat sisilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, miskin. betul. Oke, iya Betul benar. Nah, tapi kan sering ya terjadi gesekan gitu ya antara aku dan dia gitu kan. Aku pilihnya si A, kamu pilihnya si B gitu. Nah, aku tuh kayak nggak suka tuh sama si B. Terus gesekan-gesekan politik itu kan selalu terjadi gitu di pilkada kan. Nah, gimana sih Gen Z ini menyikapi entah itu dari bermedia sosialnya ataupun dalam implikasi kehidupan nyatanya? Gitu. Cerah. Silakan. Ya Arya bisa. Kok saya? Saya dulu nih. Yang lebih dewasa dulu nggak sih? Oh iya boleh. Dulu sih. Saya lagi nih. Iya. Jadi menurut saya ya, kita lihat dari pilpres kemarin. Oh, Kalau iya. misalnya kalian masih sering mengejek antara satu sama lain nih sama teman kalian, Nggak itu perlu aja jauh-jauh ya, nggak iya. usah jauh-jauh kemana-mana. Kalau misalnya kalian pilih paslon nomor ya 1, 2, 3, tapi kalian saling itu mah kayak gini, ini mah kayak gini gitu. Tetap aja kan sama. Menurut saya sih salah satu orang pasti sudah melihat visi misinya tersendiri. Misal kamu udah tahu nih visi misi paslon nomor 1 karena kamu jadi pendukung nomor 1, saya pendukung nomor 2 gitu misal. Jadi saya udah tahu visi misinya, terus kamu juga udah tahu visi misinya. Jadi ya udah, kita berbeda pilihan tuh bukan berarti kita saling mengejek dan sebagainya gitu. Harus tetap damai lah istilahnya. Karena kita juga punya pendapatnya masing-masing gitu. Betul. Nggak Kita bisa juga di pasti ini udah nggak melakukan, bisa. iya, check and recheck ya tentunya gitu. Ya, saya menambahkan ya. Ya beropini boleh lah ya. Iya. Apalagi debat boleh ya. Debat Boleh, sehat boleh. kan boleh kan. Boleh, Iya. boleh. Ya intinya jangan ada pertikaian, apalagi kita hanya masalah memilih ya gitu. Ya jangan ada keributan lah gitu. Apalagi kan kita memilih ini untuk yang menjadi yang benar gitu. Apa namanya? Menemukan solusi gitu. Ya menjadi yang baik. Seperti itu. Ya, Arya? Saya. Antum. Antum gimana? Iya sih. Saya juga sependapat seperti itu. Ya karena kita ini punya pendapatnya masing-masing loh. Iyalah. Kita ini nggak boleh maksa. Iya, betul. Kok kamu milih ini sih? Orang ini kayak gini ya terserah. Saya lah. Boleh Iya, 10 nggak? betul. Hah? Boleh 10 nggak? Jangan, Oh, jangan ya? Oh, jangan. Bahaya. Bahaya, jangan. Bahaya. Ya kayak Itu gitu. sih, kurang Kata, lebihnya. kamu milih ini, ya terserah saya dong. Saya bilang, kamu milih dia, saya milih dia gitu. Karena semua hak suara itu beda-beda kan Beda-beda. San? Iya, karena kita juga negara demokrasi gitu. Iya benar. Kita juga tuh memiliki hak untuk dipilih dan memilih gitu ya. Betul, Tidak bisa betul. memaksakan kehendak kita kepada orang lain gitu. Apalagi dengan ancaman. Betul. Contohnya. Agak gimana gitu ya. Iya. Nah, tapi kan daripada hal-hal tersebut gitu kan, kalian ini pasti punya dong pemilih apa yang akan dipilih gitu, orang-orang yang seperti apa yang akan dipilih tadi kan berdasarkan tipe-tipe karakteristiknya juga gitu kan. Kalian ini berdasarkan idealisme kalian sendiri memilihnya atau kan berdasarkan hal-hal lain memilih daripada calon-calon yang ada? Kalau saya sih tentunya seperti yang saya bilang tadi ya, memilihnya saya punya tipe ideal saya sendiri tentang pilkada atau pilpres kemarin. Jadi saya milih dengan seorang atau calon yang mempunyai integritas diri. Jadi saya sudah melakukan recheck terus-terusan berkala menentukan visi misi apa sih yang cocok dengan saya itu sih. Dan Nah, gitu. untuk Kak Arya, Kalau menurut saya juga melihat visi misinya juga. Saya menentukan nih apa ini bener nggak sih si
pemilih si calon ini benar gitu kan akan melakukan kayak visi misinya Apa gitu. cuma ngomong kosong doang. Iya, ya? kan cuma kosong doang itu kan rugi dong kita. Iya, Rugi kosong dong. dari bumi gitu. Iya, kita nyoblos tapi nggak ini. Caranya kita mengetahui apa yang mereka sampaikan itu benar-benar terjadi atau enggaknya gimana ya? Tuh. Ya, kan biasanya kan itu kan ada kayak siaran-siaran langsung ya. Nah, Iya. ditonton itu. Siaran Tonton. langsung seperti apa itu? Ya, siaran langsung kayak setahun ini kan siarannya di TV kok di mana? Ditonton sama kamu dia ngomong apa-apa gitu. Kadang Tanggepin. Iya, kadang visi misi itu waktu pas dia lagi menyampaikan tentang visi misinya berbanding kebalik ke apa dengan visi misi dia tercatatnya ini. Iya. Ternyata waktu Katanya berdebat sama calon-calon yang lain, Berbeda. dia ngomongnya berbeda. Iya, Itu dia bisa sesuai melakukan visi cek misi. and dicek lagi. Seperti itu. Iya. Untuk untuk Kak Dika yang dari tadi diem nih, apa nih? Kalau saya sih simpel ya. Ada satu kalimat kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyat. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi setiap pemimpin akan dia Dipertanggungjawabkan. Iya, dipertimbangkan pertanggungjawabannya dan setiap kalian juga adalah pemimpin. Nah, tuh. Nah, jadi kesimpulannya adalah pemimpin mana saja yang kalian pilih asalkan pemimpin itu bisa membawa perubahan dan merakyat kepada rakyatnya seperti itu. Masya Allah. Nah, ini masuk ke tahap akhir kita nih, harapan daripada Gen Z untuk Pilkada 2024 di Provinsi Banten kepada calon-calon yang ada, itu harapannya seperti apa untuk memajukan daripada Provinsi Banten ini? Kalau saya sih semoga aja kedepannya Banten ini lebih maju lagi, lebih makmur lagi, ya kan. Dan semoga aja depan ini apa sih? Amin. Ya amin. Dan semoga aja tidak menurunkan apa sih populasi yang si koruptor ini. Semoga aja. Ya, amin ini mah ya. Mengurangi. Dah, gitu aja. Kalau menurut saya ya, dari Provinsi Banten yang saya harapin itu tentunya makin maju ke depannya. Entah itu sarana prasaranya diperbaiki, entah itu nanti pilkada yang keterima atau yang menjabatnya juga dengan bertanggung jawab sesuai dengan visi misinya menjaga. Dan harapan saya untuk pilkada nanti, generasi Z nanti saya harap semuanya nyoblos. Ya, karena teman-teman saya di pilpres kemarin juga mereka sulit banget untuk nyoblos. Katanya ya udah kalau misalnya saya nggak nyoblos pun nggak nguntungin mereka apa-apa gitu. Jadi menurut saya itu salah banget. Itu juga masuknya ke hak suara kita tentunya kan. Apalagi saya anak hukum, ada bagian kata yang bilang lex populi lex Dei gitu. Artinya suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Jadi suara kita itu sangat dibutuhkan banget gitu untuk memilih pejabat yang mana sih yang baik untuk memajukan daerah kita gitu untuk pilkada nanti. Ya, saya hanya menambahkan karena sudah diterangkan semua sama teman-teman saya nih. Ya, dari Banten sendiri sih menurut saya dari sistem cara pemungutan suara dan lain-lain memang saya tidak terlalu mengamati dari segi politik Banten atau gimana. Tapi saya bisa menilai bahwasannya Banten memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Apalagi di setiap kepemimpinan memiliki visi dan misi yang berbeda. Apalagi kan setiap manusia punya plus minus dong ya pasti ya. Pasti benar. Yang kita harapin semua sih bisa berubah, bisa menjadi lebih baik dan buanglah yang buruk-buruknya gitu loh yang dari tahun-tahun yang lalu gitu. Seperti itu aja. Nah, segmen kita kali ini mengenai podcast di KPU telah berakhir teman-teman semua. Adapun daripada pertanyaan yang akan muncul di pikiran-pikiran pemirsa boleh ditanyakan kepada di dalam YouTube KPU Provinsi Banten, Twitter KPU Banten, dan juga di sosial media KPU Provinsi Banten lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua 25 menit.